Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak saleh dan soleha? Tetap semangat ya. Oke. Oke. Sebelum belajar, kita mari membaca doa dulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Baik nak, kita hari ini adalah apa nak pelajarannya? Iya, masih tematik tema 7 ya. Tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Sudah siap semuanya nak ya? Alat-alat tulisnya sudah dipersiapkan ya. Agar apa? Agar selesai kalian mendengarkan, menyimak video ini, kalian bisa mengerjakan tugas-tugasnya langsung ya. Baik, kita mulai ya nak. Halaman 33, kita mulai ya nak. Kamu perhatikan gambarnya ya. Ini ada apa? Ada burung, ada manusia, dan pisang. Kita baca sama-sama, kalian pahami ya nak. Kita baca pelan-pelan. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Nah, paham ya nak ya, itu berkembang biak ya. Nah, perhatikan tanda di samping. Nah, perhatikan. Beri tanda centang untuk kata-kata yang sudah kamu ketahui. Nah, dari bacaan tadi, kalian sudah tahu belum berkembang biak? Sudah tahu apa belum? Sudah tahu, berarti kalian checklist di sudah tahunya ya nak ya. Kemudian keturunan sudah tahu belum? Belum Bu. Checklistnya di belum. Memperbanyak udah tahu belum? Kelestarian sudah tahu belum? Nah, nanti kalian checklist. Nanti akan kita bahas setelah ini ya nak ya. Oke. Baik nak, lanjut halaman 34. Cobalah mencari informasi mengenai kata-kata berikut. Ini kata-kata yang tadi ya. Jika kalian belum paham, ayo kita belajar bersama-sama. Apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunannya untuk mempertahankan spesiesnya. Apa itu keturunan? Nah, adalah makhluk hidup yang diturunkan atau dilahirkan dari makhluk hidup sebelumnya. Jadi misalnya nih kalian keturunannya dari ibunya kalian, orang tua kalian, dari kakek kalian. Nah, itu namanya keturunan ya. Selanjutnya, memperbanyak adalah menjadikan lebih banyak. Bisa dengan cara mengalihkan, menggandakan, dan lain sebagainya. Kelestarian apa itu? Adalah suatu keadaan atau kondisi yang sifatnya tetap seperti keadaan semula atau tidak berubah. Jadi kalau misalnya makhluk hidup itu atau benda hidup itu berkembang biak untuk apa? Untuk agar tetap lestari, ya, terjaga kelestariannya. Tetap ada manusia misalnya, pisang tetap ada pisang. Ya kan? Seperti dinosaurus sudah tidak lestari, tidak ada lagi sekarang karena dia sudah tidak bisa berkembang biak. Jadi kita cuma bisa nonton, tahu namanya. Tapi kita nggak tahu, nggak ngelihat aslinya ya. Nah, itu berarti dia sudah tidak bisa dilestarikan karena sudah tidak ada. Nah, selanjutnya, ini sebelahnya Nina, kamu perhatikan. Buatlah kalimat untuk mendeskripsikan gambar berikut. Nah, apa ya kira-kira? Nah, kamu boleh buat sendiri. Ini Bu Guru contohkan ya, Nak. Misalnya, burung adalah benda hidup. Burung dapat berkembang biak. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini contohnya. Kalian boleh nanti deskripsikan dengan cara yang lain.
kerjakan juga yang manusia sama apa namanya itu nak, pisang ya. Oke, kita lanjutkan ya nak. Semoga kalian diberi kemudahan dalam pemahaman. Halaman 36. Oke nak, perhatikan. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Betul nak? Betul, dari bertelur lama-lama nanti dia punya anak. Nanti dipecah telurnya baru lahir anaknya. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Udah tahu belum? Enggak tahu ya, ibu guru juga enggak pernah lihat. Mari menghitung banyaknya telur dalam gambar berikut ini. Coba, di nampan yang besar itu isinya berapa? 10. Oke, itu adalah 1 puluhan. Jadi itu puluhan. Jadi nampan yang besar puluhan, puluhan, puluhan. Ada berapa tuh puluhannya? Ada 4, bener. Nah, yang satu-satuannya ada berapa itu? 7. Oke, betul sekali. Nah, ini dia keterangannya. Banyaknya telur adalah 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan. Keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Nah, jadi 47 itu sama dengan 40 ditambah 7. Diingat lagi ya nak ya, pelajaran kita kemarin tentang apa nak? Tentang puluhan dan satuan ya, diingat lagi. Nah, terus jadi 47, nah ini huruf angka pertamanya ini 4 kan? Nah, angka pertama adalah puluhan. Jadi 4 puluhan ditambah 7 angka berikutnya, 7 satuan. Jadi 4 ini menempati tempat apa? Tempat puluhan. Di keranjang yang puluhan kan tadi dia tempatnya kan? Nah, untuk yang 7 ini menempati tempat satuan. Tadi dia di keranjang satuan. Jika ditulis dalam nilai tempat adalah seperti berikut. 47. Ditulisnya bagaimana? Nah, jangan sampai salah ya nak. 47. Bukan 47. Beda nanti hasilnya. Jadi yang benar membacanya adalah 47. Paham ya nak? Paham. Oke, kalau paham. Nih, 40-an kalau dijadikan kotak-kotak tuh diwarnain. Nah, jadi 40-annya diwarnain semua. 7 satuannya. Nah, berarti satuannya cuma 7 aja yang diwarnain. Nah, begitu. Paham ya nak ya? Jadi 47. Kita lanjutkan ya. Oke, halaman 37 dan 38. Perhatikan halaman 37-nya. Cobalah berlatih menyelesaikan soal-soal berikut. Dari contoh yang tadi, kita kerjakan nih soal berikut. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Lengkapi nama bilangan dan nilai tempat sesuai dengan bilangan yang ditunjukkan. Kemudian warnai kotak-kotak sesuai bilangan. Misalnya nomor 1, 66. 66 ditulisnya gimana? 66. Jangan sampai salah. Jangan 66 ya nak. Nah, selanjutnya. Ini ada kotak ini kan disuruh tadi kamu warnai sesuai dengan yang diperintahkan. Berarti 60-an, puluhannya ada berapa? Nah, 6. Oke. Berarti 6 nanti kamu hitung 6 puluhannya diwarnai 66-nya. Ya kan? Puluhannya ada 6. Satuannya berapa? 6 juga. Berarti satuannya nanti yang diwarnai 6 aja. Kemudian kamu perhatikan lagi nak. Jadi 66 ini nak ya, 66 sama dengan 60 ditambah berapa? Ayo siapa tahu? Ditambah 6. Nah, yang menempati tempat puluhan mana? 6 yang pertama. Yang menempati tempat satuan mana? 6 yang kedua. Ya, perhatikan. Paham ya nak ya? Gampang. Ini kan udah diulang-ulang ya nak.
Nah, selanjutnya nanti kalian kerjakan juga halaman berikutnya itu. Ada berapa soalnya tuh nak ya? Diwarnain yang rapi ya nak. Atau kalian arsir pakai pensil kalian boleh. Bu guru aku males warnanya kecil-kecil. Arsir aja pakai pensil kalian ya. Nah, oke, Bu guru yakin kalian pasti bisa. Insya Allah. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada pembelajaran ke-6. Nah, apa itu? Nah, coba buka halaman 40. Kalian perhatikan, nak. Masih ingat nggak apa itu lambang? Apa itu simbol sila keempat Pancasila? Oke, Bu Guru juga yakin kalian pasti masih ingat. Ingatan kalian itu pada tahan lama, insya Allah ya. Nah, sambungkan garis putus-putus berikut agar membentuk simbol sila keempat Pancasila. Nih, udah kelihatan sebenarnya ya, tapi kalian supaya lebih rapi, lebih jelas disambung. Warnai gambar tersebut sesuai dengan simbol sila keempat Pancasila. Warnanya apa yo? Warnain sesuai dengan simbol yang seharusnya. Oke? Nah, kemudian setelah kalian arsir dan warnai, kemudian kalian tulis bunyi sila keempat pada tempat yang tersedia. Siapa yang masih ingat sila keempat? Sila yang paling panjang? Oh iya, udah hafal ya walaupun panjang ya. Nah, paham ya? Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, kita lanjutkan. Halaman 41. Oke, kalian perhatikan. Apakah kamu masih ingat ciri-ciri benda hidup? Ya kemarin ya butuh makan ya, ciri-ciri benda hidup itu ya bisa bergerak ya, sebutin lagi tadi berkembang biak ya kan ya, banyak sekali ciri-cirinya. Nah, isilah titik-titik di bawah ini menggunakan kata-kata yang tersedia. Nah, kalian nanti mengisi titik-titiknya itu ya nak ya, sesuai dengan kata-kata yang ada di dalam kotak yang warna hijau ini. Ada berkembang biak, bergerak, membutuhkan makan, dan tumbuh besar. Nah, kira-kira misalnya nanti cocoknya, misalnya ini ya, kita mulai dari kuda ini. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena kuda apa nih? Lagi ngapain dia sekarang nih? Apa? Bergerak. Nah, ya. Boleh. Nah, kita cek lagi nanti yang lainnya. Benar nggak itu bergerak? Yang lainnya apa yang cocok? Nih, lihat. Yang kedua, aku tahu burung disebut benda hidup. Nah, karena apa dia itu? Sedang ngapain tuh dia? Nah, karena dia berkembang biak. Betul. Yang ketiga, aku tahu kucing disebut benda hidup karena apa dia nih? Lihat gambarnya, perhatikan. Dari kecil, besar, besar, besar berarti tumbuh besar. Ini ciri-cirinya ya nak ya. Nah, dan terakhir, aku tahu ulat disebut benda hidup karena apa? Karena dia lagi sedang ngapain nih? Makanin daun ya. Karena dia membutuhkan makan. Nah, kamu sambil mengingat itu ciri-ciri benda hidupnya nak ya. Kembang biak, bergerak, membutuhkan makan, dan tumbuh besar. Oke nak, paham ya? Ini pelajaran baru, semoga kalian paham. Kita lanjutkan. Halaman 42 dan 43. Perhatikan gambarnya, nak. Nah, ada apa itu? Sedang membuat apa mereka? Nih. Aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup. Iya, permainan yang kalian mainkan, mobil-mobilan, boneka, itu benda tak hidup. Kalau hidup mah seperti adik tuh. Itu bukan mainan ya. Mainan rata-ratanya benda tak hidup. Boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup. Dadu pun termasuk benda tak hidup. Mari mencoba membuat dadu. Kegiatan membuat dadu untuk berlatih menentukan nilai tempat suatu bilangan.
Mudah ya nak ya, apalagi di buku kalian nih, kita perhatikan ya nak. Nanti dadunya itu ada yang warna kuning itu puluhan. Ya, pertama-tama guntinglah dadunya. Caranya begini, ini kan kalian punya di buku kalian seperti ini nih ya. Atau kalian buat sendiri, nanti Bu Guru kalau misalnya ini kirim videonya ya. Ini di buku kalian sudah ada, mau kalian fotokopi atau langsung kalian gunting tidak apa-apa ya nak. Nah, kemudian nih, pertama-tama gunting dulu pola dadunya. Kemudian rekatkan dengan lem sehingga membentuk dadu. Jadi nih, gambar ini pola-pola yang ini yang sudah ada ini nak. Ini nanti misalnya, atau kalian buat nih seperti ini, nanti digunting. Kalau udah jadi seperti ini, lekukannya ini per garis-garis yang ini garis ini itu dilipat yang rapi ya. Dilipat yang rapi, nanti dibentuk, nanti akan seperti ini jadinya. Terakhirnya. Ini juga sama. Nah, ini yang dadu puluhan. Ini dadu satuan nih. Lihat 1, 3, 5 ya. Tapi kalau ini 20-an, 10, 20. Nanti kalau misalnya sudah jadi, nanti permainannya kalian lempar secara bersamaan. Keluarnya berapa yang atasnya ini? Misalnya ini 5, berarti puluhannya 5. Satuannya berapa ini? 3. Jadi 53 seperti itu. Paham ya? Nah, seru nanti kalian ya. Jadi ini bukan permainan bukan hanya permainan, tapi ini buat belajar untuk kalian mengetahui puluhan dan satuan. Paham ya nak? Kalau paham, kita lanjutkan. Nah, kalian kerjakan. Halaman 33. Caranya ini seperti ini nak. Setelah membuat dadu, lakukan kegiatan berikut. Buatlah kelompok dengan anggota 4-5 orang. Kalian nggak usah pakai kelompok. Kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian saja ya nak. Siapkan 2 buah dadu bilangan puluhan dan satuan yang tadi ada di buku kalian. Tentukan permainan pertama yang akan menggulirkan dadu. Kalian aja cukup. Lemparkan kedua dadu secara bersamaan. Jadi dua-duanya kalian lempar. Tuliskan banyak bilangan satuan dan puluhan sesuai kolom yang tersedia. Ini kolom-kolomnya. Misalnya yang kamu lempar yang pertama ini dua-duanya, puluhannya di atas itu berapa puluhannya? Misalnya 5, taruh 5. Satuannya. Nah, satuannya misalnya ketemunya 3 gitu kan? Taruh 3 di sini. Jadi kalau 5 sama 3 jadi 53. Ditulis gimana? 53 yang rapi. Ya, yang benar tulisnya. Terus lempar lagi yang kedua sampai selesai kolom-kolom dan kotak-kotak yang disuruh isi. Ini ada berapa nih? Jadi ada 5 semuanya ya. Habis itu kalian boleh main-main aja puluhan dan satuan ya. Jadi bukan buat permainan yang dadu beneran, tidak. Ini buat pelajaran ya. Oke nak. Alhamdulillah. Yuk. Oke, sampailah kita pada tugas hari ini. Apa itu? Yang pertama adalah kalian kerjakan halaman 34 dan 35. Kedua, kerjakan halaman 37 dan 38. Dan yang ketiga adalah halaman 45 dan 46. Ya, kalau kalian mengikuti video ini dengan baik, pasti kalian sudah tahu sebagian besar jawabannya ya nak ya. Nah, jadi kalian lebih mudah bisa mengerjakannya secara mandiri. Paling kalian membuat nak dadunya bersama orang tua ya, bekerja sama atau bersama kakak. Baik nak, jangan lupa terus kalian patuhi protokol pemerintah ya nak ya, jaga kesehatan, pakai masker jika harus keluar rumah, dan jaga jarak ya nak ya. Oke, baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.